membalikkan badan melihat setan Jeng. Kamu, aku sedikit kaget dengan kehadiran dia di sini. Senyumnya menyeringai dengan kedua tangan yang dia lipat di perut. Katanya mau pisah, tapi kok masih memperhatikan Mas Andri. Masih cinta ya, ujar Hena, wanita yang tadi menepuk pundakku. Ah, kalau wanita ini bukan hanya jenglot, tapi juga induk segala demit. Tidak ada wanita yang tidak mencintai suaminya, tapi cintaku pupus setelah dia melakukan pengkhianatan. Apalagi setelah aku tahu bahwa lelaki yang aku sebut suami itu bermain gila dengan sampah yang pernah dia buang. Apa yang kamu maksud sampah itu? Aku tanyanya mengerutkan kening. Aku tidak menyebut itu kamu, tapi jika kamu merasa itu lebih baik. Mulutmu kotor sekali hari ini. Dirimu jauh lebih kotor dariku, ujarku tak mau kalah. Hena menarik sebelah sudut bibir. Dia menatapku dengan remeh. Percuma bersih, kalau suaminya saja lebih memilihku yang kotor ini dibandingkan tetap bersamamu, ucap Hena dengan bangga. Tangannya mengibaskan rambut ke belakang. Jangan terlalu berbangga hati, Hen. Aku yang memutuskan pergi. Karena apa? Karena aku jijik pada sampah. Dan sebaik-baiknya sampah memang pantasnya berada di tempat yang jijik dan kotor, sepertimu, pungkasku. Aku pergi meninggalkan Hena yang masih berdiri dengan mengepalkan kedua tangan. Tidak ada gunanya terus berdebat dengan wanita itu. Hanya buang-buang waktu saja. Aku tidak tahu untuk apa dia datang ke pelabuhan malam-malam begini. Apa mungkin dia akan ikut melaut bersama Mas Andri? Masa bodoh, itu bukan urusanku. Tunggu, bukannya perahu yang selalu dipakai Mas Andri adalah perahu milik Abah? Aku harus bicara pada Abah supaya Abah mengambil lagi perahu itu. Enak saja dia memakai perahu tanpa ada setoran sama sekali. Sudah seperti yang punya saja. Sampai di warung Santi, aku duduk dengan sangat kasar, menimbulkan suara khas dari bangku bambu yang aku duduki. Dari mana? Emak cari-cari kamu, kok gak ada? Mak Enoh menepuk pundakku. Maaf, Mak, tadi ada urusan sebentar. Gimana, berhasil? Berhasil atuh. Mereka menjerit ketakutan, lari kayak bukan lagi, ujar Mak Enoh dengan tertawarnya. Makasih ya, sama-sama Neng Arin. Ya udah, emak mau pulang dulu ya. Aku mengangguk. Rupanya Santi pun sudah pulang. Pintu warung dia pun sudah digembok. Aku mengembuskan nafas kasar. Hanya ada aku seorang diri di sini, melihat ke arah Abah. Mereka masih asik makan ikan bakar, sedangkan aku duduk sendiri tanpa ada kawan. Mau ikut gabung ke sana rasanya sangat sungkan, karena mereka semua laki-laki. Aku memandang lautan yang dihiasi lampu dari perahu para nelayan. Hanya sinar lampu yang terlihat kecil bertebaran seperti kunang-kunang yang terbang di hamparan persawahan. Dulu melihat ke laut di malam hari adalah hal yang paling aku takutkan. Apalagi jika musim ikan layur seperti ini, yang dimana para nelayan harus turun di malam hari untuk bisa mendapatkan ikan itu. Aku selalu membayangkan jika lampu mereka padam karena perahu yang tersapu gelombang besar, itu selalu jadi mimpi buruk bagiku. Mungkin bagi setiap istri para nelayan juga. Namun kini aku sedang menata hatiku untuk tidak lagi peduli padanya. Berusaha ikhlas, meski hati kecil masih menyimpan tanya. Di mana letak salahku, letak kurangku, hingga dia harus berbuat curang padaku. Akan tetapi
semuanya sudah terjadi. Aku pun sudah mengambil jalan yang mungkin akan membawaku ke sebuah kebahagiaan yang sesungguhnya. Mudah-mudahan. Sambil menunggu Abah, aku mengangkat kedua kakiku ke atas bale-bale. Aku tidur meringkuk karena suasana yang semakin dingin. Beberapa kali aku menguap, hingga akhirnya aku memejamkan mata, meresapi semilir angin laut yang begitu sejuk menerpa kulit wajah. Ning, Ning, bangun. Aku membuka mata, menguceknya perlahan, sembari bangun dan duduk. Abah, iya, ayo kita pulang. Bukannya ikut gabung, malah tidur sendiri di sini. Untung gak ada kolor ijo yang nyamperin. Kesadaranku masih setengah. Aku mengangguk, mengiyakan ajakan Abah. Namun saat aku akan menurunkan kaki, sesuatu yang sangat hangat jatuh dari kakiku. Aku mengambil kain yang teronggok di pasir, melihatnya lekat tanpa berkedip. Sweater, kataku pelan. Aku celingkukan mencari sekiranya ada seseorang di sekitar sini selain aku dan Abah. Akan tetapi, aku tidak menemukannya. Kenapa? Tanya Abah. Ini punya Abah. Aku balik bertanya. Bukan atuh, mana punya Abah jaket sebagus ini? Bukan jaket, Bah. Ini sweater. Sweater rajut namanya. Sweater kan rajut, Abah. Bukan kan? Sudahlah. Abah mah ngaco. Aku berdiri dan meninggalkan Abah, berjalan ke arah di mana motor tua milik Abah diparkirkan. Tidak lupa, aku juga membawa sweater yang tadi aku temukan di kakiku. Siapa tahu nanti ada yang ngambil. Kalau tidak ada, lumayan buat diloakin. Sampai di rumah, aku langsung masuk ke kamar, ingin melanjutkan tidur yang tadi sempat terganggu. Mudah-mudahan saat aku bangun besok, semua masalah dalam hidupku sudah beres. Tidak ada lagi gangguan dari Hena dan Mas Andri. Mengingat Mas Andri, dadaku kembali berdenyut. Sepertinya hidupku masih tidak aman selama aku dan dia masih menjadi suami istri. Dengan cara apa agar aku bisa mendapatkan talak darinya? Juga agar dia mau berpisah secara baik-baik denganku. Apa aku harus membeli talak itu? Bagaimana kalau nanti dia meminta harga yang sangat mahal? Bukan tak mungkin dia akan memanfaatkan kesempatan itu untuk memerasku. Kepalaku sakit memikirkan itu. Tidurin, teriak Abah dari kamar sebelah. Iya, Bah. Bersambung.